Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya seputar IT, dan di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara menganalisa sebuah trafik jaringan menggunakan Wireshark di sini. Bagi teman-teman yang belum mendownload Wireshark, kalian bisa mendownloadnya di official websitenya Wireshark di sini. Lalu kalian bisa mendownloadnya di sini. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sesuaikan dengan sistem operasi teman-teman. Untuk Windows di sini terdapat dua opsi, ada 32 bit dan 64 bit di situ. Ada juga yang bisa langsung dieksekusi. Untuk dalam bentuk portable apps di sini 32 bit. Ada juga macOS dan source code. Nah, di sini setelah teman-teman mendownload si Wireshark ini, teman-teman install terlebih dahulu. Ya, untuk menginstalasi seperti menginstal software pada umumnya. Jadi mudahlah bagi kalian. Oke, kita langsung aja ke bagaimana cara menganalisis sebuah trafik jaringan. Pertama, kalian buka dulu si Wireshark-nya di sini. Maka si Wireshark ini dia bakal mencari semua interface yang ada di laptop ataupun PC teman-teman. Kebetulan di sini laptop saya ada beberapa interface, yaitu ada local area connection, ada WiFi, ada Ethernet, ada VMware, dan yang terakhir ada adapter untuk loopback di sini. Nah, untuk percobaan kali ini saya menggunakan WiFi karena saat ini saya terhubung ke internet itu menggunakan WiFi. Nah, ini opsional bagi teman-teman yang terhubung ke internet menggunakan kabel LAN, teman-teman bisa memilih opsi Ethernet. Di sini saya menggunakan WiFi karena saya terhubung ke internet menggunakan WiFi. Kalian bisa klik dua kali. Maka di sini si Wireshark ini bakal memulai mengcapture semua paket yang keluar dari laptop ataupun masuk ke laptop di sini. Pertama ada time. Time ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirim paket. Source ini adalah alamat IP pengirim paket. Destination ini adalah alamat tujuan dari paket. Untuk protokol, di sini adalah protokol yang digunakan dalam pengiriman paket. Dan untuk info ini adalah info yang berkaitan dengan paket tersebut. Dan di bagian bawah ini, dia terdapat beberapa penjelasan layer-layer yang dilewati. Ini berkaitan dengan OSI layer ya. Mungkin nanti akan saya sedikit singgung di akhir video. Di sini saya melakukan sebuah percobaan kecil. Di sini saya akan login di halaman website Out-Amicom menggunakan NPM teman saya, bukan saya, dan passwordnya. Nah, di sini kebetulan teman saya ini sudah nggak pernah lagi masuk ke kelas, jadi nggak apa-apa. Dan pastikan di Wireshark ini masih jalan. Kalau sudah, teman-teman coba login di akun dashboardnya teman-teman. Ini saya menggunakan akunnya teman saya dengan password. Terus kita verifikasi. Nah, di sini kita langsung login. Nah, kebetulan di sini bisa masuk ya. Oke, di sini terdapat suatu error dari PHP ya di sini. Oke, tapi kita nggak bahas ke sini, kita bahas analisa jaringannya. Nah, di sini si Wireshark ini bakal mengcapture apa yang sudah kita lakukan tadi, yaitu saat kita tadi login, menginputkan NIM dan passwordnya, dan verifikasi CAPTCHA. Semuanya bakal ter-record di sini. Nah, tapi sebelumnya di sini ada tulisan nih di bagian info, ada ACK, ada SYN. Itu nanti apa? Nanti saya jelaskan di akhir video juga. Di sini kita lakukan filtering ya di sini. Pertama kita filtering dulu
layer mana sih yang tepat ataupun yang tadi kita lakukan, atau protokol mana sih yang tadi kita lakukan untuk login di dashboard mahasiswa. Di sini untuk protokolnya tadi kita menggunakan protokol HTTP, maka kalian bisa ketikkan di filter ini HTTP, maka dia akan langsung memfilter semua protokol HTTP di sini, semuanya. Lalu di sini kita harus mencari juga nih source-nya. Siapa sih yang mengirim paket tadi? Kan laptop kita kan. Nah, di sini kita filtering lagi nih source-nya. Untuk source-nya kita bisa mengecek alamat IP kita menggunakan cmd. Ketikkan aja cmd. Lalu ketik ipconfig. Nah, di sini untuk alamat IP saya ini adalah alamat IP saya 192.168.0.104 di sini. Untuk alamatnya teman-teman dan saya ini jelas beda ya di sini. Jadi silahkan cek masing-masing menggunakan perintah ipconfig. Kalau udah, kalian bisa copy dengan cara kalian blok ininya, terus kalian klik kanan. Nah, ini udah copy. Lalu di sini kita tambahkan nih filteringnya dengan menambahkan simbol dan di sini. Lalu ketikkan IP src, yang mana IP src ini akan mendefinisikan alamat IP source ya, alamat IP laptop kita, sama dengan 2 kali. Lalu pastekan yang tadi, terus enter. Maka di sini semua akan tampil source-nya yang alamat IP-nya 192.168.0.104 di sini. Lalu untuk protokolnya itu menggunakan HTTP. Nah, di sini teman-teman tinggal analisa nih. Tadi kalian tinggal buka aja nih paket-paketnya di sini. Nah, di sini kebetulan paketnya ini adalah menggunakan metode push ya di sini. Bagi teman-teman yang belajar web programming itu terdapat 2 metode di saat kita melakukan request, itu ada get dan ada post di sini. Nah, di sini dari info ini kalian klik paketnya, terus kalian klik kanan, lalu kalian follow ke HTTP stream di sini. Nah, kita akan tampil halaman di sini HTTP stream, HTTP-nya dari paket yang sudah kita ambil. Di sini tinggal kita cari nih tadi username ataupun name dan passwordnya. Dan di sini bakal ketahuan kan ID-nya ini loh, user ID tadi yang saya inputin 18830309 dengan passwordnya 91420. Lalu ada recaptcha. Ini adalah respon dari si captcha-nya tadi. Mungkin seperti itu. Nah, di sini kenapa user ID dan passwordnya bisa tampak? Nah, karena si halaman websitenya dashboard mahasiswa itu tidak menggunakan enkripsi. Jadinya kita bisa melihat user ID dan password ID, yang mana user ID dan password ID ini merepresentasikan name dan password teman-teman. Nah, jika dashboard mahasiswa itu sudah menggunakan enkripsi, maka sudah tidak berbentuk ini lagi nih, 18.83.0.309 sudah tidak berbentuk seperti ini lagi, melainkan bisa berbentuk kalimat-kalimat yang acak, hasil encoding mungkin MD5 ataupun yang lainnya. Mungkin itu untuk analisa jaringan secara sederhana menggunakan WhereShark dengan websitenya yaitu dashboard mahasiswa.
Nah, di sini tadi saya juga akan menjelaskan OSI layer di sini. Di sini kita bisa OSI layer protokol. Oke, di sini terdapat 7 layer dari OSI model di sini. Ada physical, ada data link, ada network, ada transport, ada session, ada presentation, dan ada application. Yang mana fungsi-fungsi dari layer-layer ini itu memiliki fungsi yang berbeda. Nah, misal di sini di layer physical itu masih berbentuk bit, data link itu dia berbentuk frame, di network dia berbentuk paket, di transport dia berbentuk segmen, dan di session, presentation, dan application itu berbentuk sebuah data. Dan masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu media layer dan host layer. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan kasih di deskripsi tentang penjelasan ataupun link website penjelasan tentang OSI layer. Selanjutnya saya akan membahas tadi yaitu apa itu SYN, SYN ACK, dan ACK di sini. Sini kita langsung bahas saja SYN, ACK, ACK. Oke. Buka ini aja. Nah, di sini gambar orang ini adalah misal ini adalah laptop ataupun PC teman-teman. Sementara yang ini adalah misal adalah server dari Amicom yang sudah kita lakukan percobaan tadi. Nah, di belakangnya tadi kita itu pertama mengirimkan yang namanya SYN. SYN itu adalah synchronization. Itu adalah mengecek apakah server itu aktif atau tidak. Bahasa manusianya itu begini. Kita itu mengirim SYN atau synchronization. Kita itu berbicara ke servernya Amicom. Hey, server Amicom, saya mau ngirim paket nih. Apakah port yang mengindikasikan sebuah di sini untuk website ini menggunakan port 80 ya di sini. Berarti di sini, hey, server Amicom, apakah port 80-mu terbuka? Saya ingin mengirimkan paket nih. Lalu di sini si server Amicom ini melakukan respon. Responnya bernama Synchronization Acknowledge atau bisa disingkat SYN ACK. Di sini si server ini bakal memberikan respon ketika servernya itu aktif dan portnya itu sudah siap, maka dia itu mengirimkan respon balik, ya SYN ACK tadi. Bahasa manusianya, ya port 80 di server Amicom aktif. Seperti itu. Lalu yang terakhir, kita itu mengirimkan ACK atau acknowledge. Nah, di sini kita itu bahasa manusianya, oh oke, servermu aktif, portmu aktif. Nih paket yang ingin kukirim. Nah, di sini kita itu sudah mengirimkan paket di sini dan akhirnya terbentuk koneksi antara kita dan server Amicom. Mungkin seperti itu penjelasan singkat dari SYN, SYN ACK, dan ACK. Untuk lebih detailnya nanti saya akan kasih di link deskripsi tentang SYN, SYN ACK, dan ACK sekaligus OSI layer tadi. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya tentang analisis jaringan menggunakan WireShark. Ini masih sederhana saja, bisa kalian explore lagi. Sekian dari saya, jangan lupa like, share, and subscribe, dan see you again in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.